Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhayati, SPD MPD, Kepala SMPN 4 Cibitung, Kabupaten Bekasi. Sekolah ramah anak lahir dari dua hal besar. Salah satunya adalah adanya amanat yang harus diselenggarakan negara untuk memenuhi hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak. Sekolah ramah anak adalah kebijakan pemerintah yang terimplementasikan dalam program kerja yang harus dilaksanakan Satuan Pendidikan. SMPN 4 Cibitung yang berdomisili di Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat adalah salah satu sekolah negeri yang melaksanakan program sekolah ramah anak. Program kerja yang dilakukan sekolah kami adalah untuk dapat memenuhi, menjamin, dan melindungi hak anak, serta mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak, mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerja sama untuk kemajuan dan semangat perdamaian. Saya selaku pimpinan sekolah dan para guru tidak hanya berharap melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, namun juga melahirkan generasi yang cerdas secara emosional dan spiritual. Tujuan pelaksanaan sekolah ramah anak di SMPN 4 Cibitung adalah: pertama, terwujudnya sekolah yang aman, menyenangkan bagi peserta didik karena bebas dari kekerasan antar peserta didik maupun kekerasan yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan. Kedua, terbentuknya perilaku pendidik dan tenaga kependidikan yang berperspektif anak atau berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, terlaksananya penerapan disiplin positif yang akan membantu anak untuk berpikir dan bertindak benar. Dan yang keempat adalah meningkatkan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran dan dalam pengambilan keputusan di sekolah. Mari wujudkan anak cerdas berkarakter dengan sekolah sehat. SMPN 4 Cibitung sehat, kami kuat. Yes! Konsep sekolah ramah anak SMPN 4 Cibitung adalah program untuk mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup yang mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya selama anak berada di satuan pendidikan, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, dan pengawasan. Program sekolah ramah anak mengkondisikan sekolah kami menjadi nyaman bagi anak, serta memastikan sekolah memenuhi hak anak dan melindunginya. Karena sekolah menjadi rumah kedua bagi anak, setelah rumahnya sendiri. Prinsip pembentukan dan pengembangan SRA didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Non-diskriminasi, yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua. 2. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik. 3. Hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak. 4. Penghormatan terhadap pandangan anak, yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah. Dan 5. Pengelolaan yang baik, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan. Kompon kegiatan: penerapan sekolah ramah anak SRA di SMP Negeri 4 Cibitung dilaksanakan dengan merujuk 6 komponen penting. 1. Adanya komitmen tertulis yang menjadi kebijakan tentang SRA. 2. Pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak. 3. Pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak. 4. Sarana dan prasarana yang ramah anak. 5. Partisipasi anak. 6.
partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya, dan alumni. Selain itu, kami juga melaksanakan 2 layanan lainnya, yaitu konsultasi anak. Sesuai dengan salah satu prinsip dalam Konvensi Hak Anak, yakni menghargai pandangan anak, maka perlu dilakukan konsultasi dengan anak untuk memberikan ruang kepada anak untuk turut berpartisipasi dalam persiapan dan perencanaan SRA ini. A. Tujuan: mengidentifikasi kebutuhan dan aspirasi anak di sekolah, memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak yang dilaksanakan di sekolah, menyediakan ruang bagi anak untuk berpartisipasi menyuarakan pendapatnya. B. Tata cara melakukan konsultasi anak non-firm, perwakilan anak perempuan dan anak laki-laki dipilih dari setiap kelas oleh sesama peserta didik. Konsultasi dilakukan dengan metode partisipatif untuk menggali sebanyak mungkin informasi tentang apa saja yang telah dilakukan dan belum dilakukan sekolah dalam menjamin, melindungi, dan menghormati hak anak. Konsultasi anak dipimpin oleh pendidik. Peserta didik diberi kesempatan untuk menyusun rekomendasi hasil konsultasi anak tersebut. C. Materi konsultasi anak. Hal-hal yang dikonsultasikan dengan anak adalah sejauh mana aspirasi anak diperhitungkan oleh sekolah. Mekanisme pengaduan. Mekanisme pengaduan dibuat untuk 3 kondisi, yaitu 1. Korban. 2. Saksi yang melihat adanya korban. Dan 3. Warga sekolah yang melihat adanya situasi yang dapat mengakibatkan adanya korban. Segera dapat meminta bantuan untuk mencegah hal tersebut terjadi atau untuk korban dapat segera ditangani. Mekanisme pengaduan melibatkan tim SERA yang ada di sekolah dan jejaring penanganan kasus yang berada di luar sekolah. Mekanisme pengaduan dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan dan sarana yang ada. Berikut mekanisme pengaduan yang dapat dijadikan acuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Katin Sumiati dari SMP 4 Cibitung. Saya sangat bangga dengan program-program sekolah yang mendukung lingkungan belajar yang nyaman, sehat, kondusif untuk semua anak. Di SMP 4 Cibitung juga melaksanakan program pendidikan inklusif, di mana memastikan bahwasanya setiap anak, termasuk anak yang berkebutuhan khusus, mendapatkan hak yang setara. Selain itu juga pembelajaran berdiferensiasi juga membuat anak-anak bisa belajar sesuai dengan gaya dan kecepatan mereka masing-masing, ditambah dengan di sekolah juga melaksanakan program PRLH, di mana anak-anak diajak peduli lingkungan sejak dini. Mereka diperkenalkan dengan mengolah sampah, menjaga kebersihan, dan juga mencintai alam. Semua ini atau semua program ini saling melengkapi, menciptakan sekolah yang bukan hanya tempat belajar, tetapi juga tempat untuk tumbuh yang penuh kasih, peduli, dan juga menghargai perbedaan. Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Laurencia Yuliana dari sekolah SMP 4 Cibitung. Saya akan memberikan testimoni mengenai lingkungan sekolah ramah anak. Melibatkan anak dalam perumusan kebijakan sekolah adalah bentuk nyata penghargaan terhadap suara mereka. Anak-anak sebenarnya tahu apa yang mereka butuhkan, dan ketika mereka diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, mereka merasa lebih bertanggung jawab dan dihargai. Proses ini juga mengajarkan demokrasi, dialog, dan kepemimpinan sejak dini. Misalnya, saat siswa ikut menyusun tata tertib atau program kegiatan sekolah, mereka lebih sadar akan aturan dan lebih semangat menjalankannya. Ini menciptakan budaya sekolah yang partisipatif, terbuka, dan ramah bagi semua. Karena pada akhirnya, sekolah yang baik adalah sekolah yang tumbuh bersama siswanya. 6 poin fokus implementasi rencana sekolah ramah anak tersebut yang sudah diuraikan sudah dan akan terus dilaksanakan di SMPN 4 Cibitung
sebagai program kerja menuju sekolah ramah anak. Dalam prosesi tersebut, kami berhasil meraih prestasi menjadi Sekolah Adiwiyata Kabupaten tahun 2019, Adiwiyata Provinsi tahun 2021, dan pada tahun 2024 tersematkan Adiwiyata tingkat nasional. Selain itu, di tahun yang sama yaitu tahun 2024 mendapatkan stratifikasi UKS peringkat 2 yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. Tentunya program sekolah ramah anak yang dilaksanakan membuat murid mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas sesuai peranan mereka sebagai anak. Pergi ke sekolah sebagai tempat belajar, menuntut ilmu, yaitu Alma Mater SMPN 4 Cibitung menjadi aktivitas rutin yang dirindukan oleh semua murid. Proses belajar dalam konteks deep learning pun dilakukan dengan semangat dan ceria. Pada akhirnya, para murid kami bertumbuh menjadi murid yang bertakwa, sehat, inovatif, mandiri, dan peduli dalam keberagaman sebagai perwujudan visi sekolah kami. Program sekolah ramah anak dengan tujuan untuk menciptakan kondisi sekolah yang aman dan nyaman, ramah dan menyenangkan untuk anak-anak Indonesia serta warga sekolah lainnya di sekolah kami mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik dari pusat maupun daerah.